Halo guys, perkenalkan nama saya Vera Febrin Brokemin. Nama lapangan saya Mamba dengan NIM 2306016027, Prodi Aquaculture. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan sosial ekonomi pada usaha perikanan yang diperlukan karena adanya dasar usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan pelaku usaha perikanan, yaitu nelayan dan petani ikan. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama dalam pengolahan sumber daya perairan dari sosial ekonomi, yaitu pemerataan, pelestarian daya guna ekonomi. Adapun prinsip pemerataan adalah pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain merupakan masalah yang paling sulit diwujudkan karena tidak adanya pemerataan dan kesejahteraan dalam masyarakat akan ada timbul masalah di dalam usaha tersebut. Yang kedua itu prinsip daya guna ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuannya adalah mewujudkan keinginan menekan biaya serendah mungkin, yaitu biaya yang digunakan dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Yang ketiga itu prinsip pelestarian. Dalam prinsip pelestarian ini ada upaya memaksimumkan produktivitas fisik dalam jangka yang panjang supaya barang tersebut dapat berguna untuk masyarakat, tidak dalam jangka yang pendek tetapi dalam jangka yang panjang. Ya, di sini adapun lingkup kajian sosial ekonomi perikanan masyarakat ada 3. Yang pertama itu kemasyarakatan dan individu nelayan. Itu terbagi 2 lagi. Yang pertama itu lagi sistem masyarakat, tata nilai terhadap pada masyarakat lain yang secara bersamaan menentukan corak dan karakteristik masyarakat. Yang kedua komunitas nelayan, misalnya tentang keadaan sosial budaya nelayan, kondisi rumah tangga nelayan, dan individu-individu nelayan. Yang kedua itu kelembagaan perikanan. Kelembagaan perikanan artinya sebagai sistem pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kemasukan-kemasukan, pengeluaran-pengeluaran, dan sekelompok keputusan yang dibuat oleh sektor ekonomi, perorangan, perusahaan, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ekonomi yang menyangkut kajian ekonomi, rumah tangga, nelayan, dan pertanian ikan. Misalnya menilai ekonomi aset lingkungan hidup melalui total ekonomi flow, yaitu meliputi nilai yang digunakan maupun yang belum digunakan. Ya, di sini juga ada manfaat kajian sosial ekonomi perikanan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik, tetapi juga di bidang kemasyarakatan dan ekonomi. Yang kedua itu memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai pada awal usaha dan pada akhir usaha nanti. Yang ketiga itu memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial, baik usaha skala kecil, besar yang telah dijalankan atau seiring berjalannya waktu. Yang keempat itu memberikan rekomendasi yang bermutu bagi penggunaan masyarakat nelayan maupun petani ikan. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi permintaan dan penawaran dari mata kuliah pengantar sosial ekonomi perikanan. Ya, baik, di sini saya akan membahas tentang materi permintaan. Permintaan itu adalah suatu proses dalam meminta sesuatu
atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Di sini pun adapun hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut. Dan sebaliknya, rendahnya harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan adapun yang mempengaruhi yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua itu harga barang lain, khususnya itu barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga itu pendapatan rata-rata masyarakat, yang keempat itu selera masyarakat, yang kelima itu jumlah penduduk, dan yang keenam itu ramalan perekonomian masa yang akan datang. Ya, di sini pun ada kurva permintaan. Kurva permintaannya itu menyatakan bahwa bila naik harga barang tersebut naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga menurun, jumlah permintaan akan meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva tersebut. Di sini ada harga tersebut ada mulai 80. Ketika harganya 80, maka jumlah barang itu otomatis meningkat karena harganya murah. Bentar. Ulang, nanti mana kurvanya? Biar ku titikkan kurvanya. Tuhan, kita kan buat biar nanti tinggi. Dari gambar kurva tersebut yang kita ketahui bahwa semakin tinggi harga barang tersebut akan semakin banyak jumlah yang akan dibeli oleh penduduk. Contohnya di sini 80.000 itu harganya, maka jumlah barang tersebut akan meningkat. Contohnya itu 80, yang membeli itu dengan 10 barang. Di bawahnya lagi ada 60, akan menurun juga harganya menjadi 8, begitu seterusnya. Saya akan menjelaskan fungsi kurva permintaan. Yang pertama itu permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Yang P itu artinya adalah harga produk, QD itu adalah jumlah produk yang diminta, A itu konstanta, B itu koefisien. Yang kedua itu untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan dengan rumus keterangannya ya guys. Produk yang diminta bertambah maka permintaannya meningkat. Contohnya itu kalau dia meningkat itu kurvanya itu bergeser ke arah kanan. Dan jika kurvanya itu di sini ada pergeseran kurva permintaan yang berbunyi jika harga tetap tetapi produk yang diminta bertambah maka permintaannya meningkat. Biasanya itu kalau dia meningkat kurvanya itu bergeser ke arah ke sebelah kanan, tetapi jika harga produknya itu menurun, dia kurvanya itu bergeser ke sebelah kiri. Ya di sini pun menurut konsumen ada permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang dihubungkan dengan kemampuan membayar. Dan ada juga permintaan potensial, adalah jenis permintaan yang telah didukung kemampuan beli sebelum ada pembelian gitu. Permintaan menurut jumlah konsumen itu terbagi dua, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu itu adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Dan permintaan pasar itu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, di pasar-pasar itulah. Ya, tadi sebelumnya ada saya jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang tersebut. Terbagi 6 tadi kan. Yang pertama itu harga barang. Bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga permintaan tersebut. Yang pertama itu ada tadi faktor substitusi itu. Contohnya itu jika harga tiket pesawat naik, maka permintaan akan tiket pesawat itu akan naik juga. Nah, terus dari itu contohnya jika harga bensin naik, maka dikemungkinkan harga permintaan akan motor itu berkurang. Gitu guys.
Ya, di sini pun ada materi tentang penawaran. Ya, tadi ada permintaan, yang pastinya ada juga penawaran. Penawaran di sini adalah apanya aku bilang gitu. Ya, di sini saya akan membahas materi yang kedua tentang penawaran. Hakikat penawaran dalam transaksi di pasar, suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh penjual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut, yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua itu harga barang lain yang terkait, yang ketiga itu harga faktor produksi, yang keempat biaya produksi, yang kelima teknologi produksi, yang keenam jumlah pedagang atau penjual, yang ketujuh tujuan perusahaan, yang kedelapan kebijakan pemerintah. Ya, yang pertama itu kan tadi ada harga barang itu sendiri. Contohnya itu jika harga barang naik, penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua itu harga barang lain yang terkait. Contohnya itu bila harga substitusi naik, penawaran suatu barang akan bertambah. Yang ketiga itu harga faktor produksi. Contohnya itu perusahaan memproduksi output lebih sedikit dengan jumlah anggaran tetap. Yang keberapa ini Tuhan? Keempat itu biaya produksi. Kemajuan teknologi mempengaruhi biaya produksi, penawaran barang meningkat. Yang kelima itu jumlah pedagang atau penjual. Jumlah pedagang bertambah, penawaran barang bertambah dan sebaliknya. Terus kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Di sini ada fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu tingkat penawaran, variabel yang tidak bebas. Dikarenakan pergeseran kurva penawaran adalah perubahan penawaran yang berarti perubahan meningkat atau perubahan menurun. Adapun pengertian dari penawaran meningkat adalah jumlah barang yang ditawarkan bertambah pada jumlah tertentu dari barang yang akan ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Adapun penawaran menurun pada tingkat harga tertentu, jumlah barang yang ditawarkan berkurang pada jumlah tertentu dari barang yang ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi sebelumnya. Kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yang berbentuk melengkung dan membalik ke arah berlawanan. Bentuk kurva mempunyai kemiringan negatif. Kurva penawaran tenaga kerja dalam masyarakat miskin mempunyai sudut kemiringan negatif. Contohnya itu dari gambar tersebut, dari pekerjaan ayah, otomatis ayah dapat bekerja lebih lama dibandingkan ibu, begitu juga dengan anak. Adapun faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan, yang pertama itu perubahan harga, yang kedua itu kondisi cuaca, yang ketiga itu biaya produksi. Adapun kemungkinan kenaikan permintaan, substitusi dan dorongan pemerintahan. Penawaran hasil perikanan berbeda dengan penawaran hasil industri atau pabrik. Ya, sekian dari Mamba presentasinya. Terima kasih, bye. Ya ada loh, ada. Bye. Kayak mana Bang Abang mau bilang apa tadi?